Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholih dan sholeha ustazah semuanya. Hari ini kembali kita berjumpa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7 dengan Ustazah Dinda. Ya, masih sama. Untuk hari ini kita akan membahas materi yang masih sama dengan materi minggu lalu. Mengapa? Karena ketika diberikan latihan ya minggu kemarin dan Ustazah cek banyak yang keliru ya dan belum tepat dalam pengerjaannya. Masih ada yang bingung unsur-unsur itu apa, kemudian masih ada yang bingung bagaimana cara menentukan unsur-unsur, padahal di video sebelumnya ya sebelum kalian mengerjakan itu sudah dibahas. Nah, hari ini kita akan bahas ulang, jadi tidak akan lama ya, singkat saja, dan nanti di akhir akan ada slide khusus gitu. Jadi nanti kalian diminta untuk kembali mengidentifikasi unsur-unsur dari teks fantasi, tetapi teksnya tentunya berbeda dengan teks yang minggu kemarin. Ya, dan ini pembahasannya lebih spesifik. Gitu, kita hanya akan membahas unsur-unsur saja dan mengulas unsur-unsur teks fantasi. Nah, unsur-unsur ini kalau kalian perhatikan itu sama dengan pembahasan di unsur intrinsik yang ada dalam teks cerita. Itu jadi hanya istilahnya saja yang berbeda, tapi maksudnya itu sama. Nah, kita buka dulu ya yang kemarin. Ini masih pembahasan yang minggu kemarin. Nah, oke, yang pertama ini ada tema. Nah, tema ini di minggu kemarin juga sudah dibahas mengenai ide dasar, ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Tema itu berbeda dengan judul, ya. Jadi sebelum kalian menentukan judul, pasti kalian akan menentukan temanya dulu. Ya, kata-kata yang pertama keluar itu pasti, nanti mau cerita tentang apa ya? Oh, ceritanya tentang keluarga Cemara aja misalkan, atau ceritanya tentang perjalananku ketika menuju ke sekolah, atau misalkan kisah hidupku dan sebagainya. Itu adalah tema. Kalau judul beda lagi, terserah mau kisah kehidupanku tapi judulnya tidak ada sangkut pautnya dengan itu, boleh, sah-sah saja gitu. Dan biasanya semakin aneh judulnya, semakin menarik untuk dibaca gitu. Ya, itu tema. Jadi berbeda dengan judul. Dan di minggu kemarin juga masih banyak yang keliru menentukan tema. Kemudian yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Ya, tokoh itu adalah orangnya, orang yang berperan atau pelakunya. Kalau misalkan kalian menulis cerita tapi tanpa tokoh, kira-kira bisa enggak? Ya kan bingung apa yang mau maksudnya mau menceritakannya bagaimana gitu kan, terlepas dari tokohnya itu manusia atau bukan. Yang penting di sana ada pelakunya gitu ya. Kemudian setelah tokoh ada penokohan. Kalau penokohan itu berkaitan dengan sifat atau karakter dari tokohnya. Misalkan gini, contohnya Budi itu adalah orang yang baik, dermawan, pemaaf. Itu kan berarti penokohannya. Tokohnya siapa? Budi gitu ya. Jadi karakter dari pemeran itu berarti penokohan. Pelaku di dalam suatu cerita itu adalah tokoh. Kemudian alur. Nah, alur atau jalan atau alur cerita ini berupa peristiwa yang tersusun. Lebih dikenal alur itu ada 3 ya. Kemarin alur maju, alur mundur, atau alur maju dan mundur. Itu kalau misalkan maju berarti ya maju terus sampai menuju masa depan. Kalau mundur berarti flashback dulu baru menceritakan kisah yang sekarang. Gitu. Kalau alur maju mundur berarti kalau maju ke masa depan dulu, kemudian ke belakang, dan bisa jadi di masa sekarang. Itu alur. Atau ada juga yang membahas mengenai nanti itu perkenalan, kemudian masuk konflik dan sebagainya. Tapi nanti kita bahas di strukturnya saja ya.
Nah, kemudian ada latar. Nah, latar ini ada 3. Jadi nanti ketika kalian mencoba untuk mengidentifikasi teks, latar ini ketiga-tiganya harus ada. Karena apa? Berbeda. Tempat dengan waktu beda nggak? Ya beda. Kalau tempat mah adalah posisi, ya tempat. Kalau waktu berkaitan dengan jam kah, kemudian sore, siang, atau malam kah, itu kan waktu. Ya, kalau suasana berarti mencekam kah, menyenangkan, dan sebagainya. Jadi ketiga hal ini berbeda, makanya ketika diidentifikasi harus ada semuanya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini kemarin sudah Ustazah jelaskan ada 3. Ya, yang pertama adalah ada 2. 1, sudut pandang orang pertama dengan sudut pandang orang ketiga. Apa yang membedakan? Nah, bedanya gampang banget. Kalau orang pertama pasti tokohnya di sana disebutkan dengan aku. Dari awal sampai akhir itu aku. Karena apa? Penulisnya langsung yang terjun ke cerita. Jadi tidak diwakilkan oleh yang lain. Nah, kalau orang ketiga itu berarti bukan aku lagi, tetapi bisa dia. Atau yang sering dimasukkan atau sering digunakan adalah dengan menggunakan nama orang. Misalnya misalnya ya, Dian atau Rahmat dan sebagainya. Pokoknya nama orang gitu. Nah, ketika mengidentifikasi itu pun sudut pandang harus dimasukkan. Misalnya dalam cerita tersebut sudut pandang yang digunakan adalah orang ketiga karena menggunakan nama lain. Itu sebutkan namanya apa gitu ya. Nah, kemudian itu sudut pandang. Nah, gaya bahasa, nanti gaya bahasanya kalau misalkan orangnya baik berarti bahasanya pasti baik gitu, mengucapkan kata-kata baik dan gelagatnya juga baik. Kalau misalkan orangnya jahat, ya kalian juga pasti bisa membedakan mana bahasa yang tokohnya itu memang baik dan tidak. Nah, yang terakhir adalah amanat. Nih, amanat ini pesan yang ingin diceritakan bisa melalui tokoh atau bisa melalui jalan cerita. Oke, sekarang kita coba lihat dari yang kemarin ya, dari teks fantasi Nataga ya. Saya suka kebalik antara Nagata dengan Nataga. Nataga. Kayak yang pertama adalah kita identifikasi bersama. Oh ya, satu lagi. Kemarin ketika Ustazah cek, itu ada beberapa yang betul ya, mengidentifikasinya itu betul, tapi ternyata betulnya itu hasil dari Google. Ya, jadi yang pintarnya Mbah Google gitu. Jadi bukan hasil sendiri tapi hasil Google. Nah, Ustazah minta nanti ketika diminta untuk mengidentifikasi kembali harus dengan hasilnya sendiri. Ya, kenapa harus ada latihan? Karena biar kalian bisa. Kalau misalkan tidak latihan dan hanya menerima informasi seperti ini saja, Ustazah yakin kalian akan lupa. Ya, atau bahkan tidak akan didengar audionya. Gitu. Oke, yang pertama, tema dari cerita yang kemarin, nanti silahkan buka lagi ceritanya. Yang pertama adalah pertempuran, karena menceritakan tentang kelompoknya Nataga yang akan bertempur dengan serigala. Ya, jadi pertempuran ini dari awal sampai akhir isinya pertempuran. Gitu, sampai akhirnya Nataga mengeluarkan jurusnya itu. Jurusnya yang mana? Yang ekornya itu. Nah, kemudian latarnya nih latarnya ada di pulau Tanamodo. Kemudian waktunya di sana tidak dijelaskan, cuman kalau untuk waktu di sana hanya dijelaskan hari ini. Ya. Kemudian dituliskan juga tentang penggambaran waktunya itu
ada bayangan dan ada kabut. Nah itu kira-kira pagi, siang, sore, malam, ya itu juga bisa. Nah menentukan waktu ini kalau misalkan memang tidak ada clue-nya seperti tadi, maksudnya tidak jelas disebutkan langsung, berarti kalian bisa lihat dari clue-clue tadi, misalkan matahari menyingsing atau misalkan senja tenggelam, kira-kira itu pagi, siang, atau malam ya. Nah kemudian latar suasananya adalah menegangkan karena pertempuran, mana ada pertempuran menyenangkan ya. Kemudian alurnya itu alur maju karena dari awal sampai akhir ya, maksudnya dari sekarang sampai ke masa depan itu alur maju berarti. Nah kemudian sudut pandangnya adalah sudut pandang orang ketiga. Kenapa? Karena di sana yang disebutkan itu bukan aku akan bertempur, tapi Nataga ya, Nataga yang dituliskan di sana. Yang menjadi tokoh utamanya adalah Nataga. Kemudian tokohnya ada dua, ada tokoh utama, ada tokoh pendamping. Ya, tokoh utamanya yang tadi banyak disebutkan adalah Nataga sebetulnya ya. Bolehlah nggak apa-apa Nataga ya. Kemudian tokoh pendampingnya berarti selain itu ya, karena kalau tokoh utama yang sering disebutkan, kalau tokoh pendamping berarti selain tokoh utama tentunya. Itu jadi tokoh pendampingnya ada Dewi Kabut, Siluman dan sebagainya. Nah kemudian penokohannya, nah penokohan ini berarti sudah beserta tokoh. Karena kalau misalkan penokohan kamu tidak disebutkan tokoh, misalkan cuma pemberani, berjiwa pemimpin dan sebagainya, kira-kira tahu nggak siapa yang maksudnya di sini yang disebutkan? Enggak kan? Gitu. Jadi ketika disebutkan penokohan otomatis dengan tokohnya. Yang pertama adalah Nagata. Nagata ini tokohnya tentunya protagonis. Ya, dia itu memiliki sifat pemberani, kemudian berjiwa pemimpin dan cepat mengambil keputusan. Itu karena memang berjiwa pemimpin tadi. Kemudian ada pasukan siluman serigala, tentunya antagonis. Protagonis itu baik, antagonis itu jahat ya. Kalau pasukan siluman serigala ini yang pertama sombong gitu ya, kemudian licik dan serakah. Penokohan Dewi Kabut, nah di sini dapat diandalkan, baik hati dan suka membantu gitu ya. Itu penokohannya. Nah kemudian amanatnya bisa kalian identifikasi, bisa kalian cari sendiri setelah membaca pasti ketemulah. Ya tapi ini amanat yang Ustazah dapatkan. Yang pertama adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh tentunya. Kemudian yang kedua tidak ada kejahatan yang langgeng karena akhirnya dicerita pasukan silumannya kan kalah ya. Itu pembahasan dari teks yang kemarin, semoga dapat dipahami. Kalau misalkan tidak ada yang maksudnya masih bingung, Ustazah gimana nggak ngerti, itu silahkan ditanyakan langsung ke Ustazah ya, biar lebih jelas. Oke. Oh ini yang terakhir. Nah selanjutnya itu pembahasannya selesai. Untuk selanjutnya nanti akan Ustazah sertakan PDF ya yang berisi cerita fantasi yang berjudul Ruang Dimensi Alpha. Itu ada di tugas online. Nanti insya Allah Ustazah sertakan dan silakan dicek. Kemudian silakan jawab 2 pertanyaan ini ya. Yang pertama itu kalian sama diminta untuk menentukan unsur-unsur dari teks fantasi tersebut. Yang tadi ya, tema, latar, alur, tokoh dan sebagainya. Itu. Kemudian yang kedua, ini soalnya silahkan nanti kalian kelompokkan fantasi itu berarti hayalan ya. Nanti silahkan kelompokkan oleh kalian kira-kira dari cerita tersebut mana kejadian yang dia itu ada di dunia nyata dan tidak ada di dunia nyata, atau di sini tidak mungkin terjadi di dalam dunia nyata gitu. Jadi silahkan dikerjakan. Tapi untuk kali ini tidak usah dikumpulkan ya, tidak usah dikumpulkan. Nanti insya Allah jika ada kesempatan untuk bertemu tetap akan Ustazah cek ya. Kenapa? Karena kalau kalian tidak latihan maka kalian tidak akan bisa, dan ya kalian akan rugi sendiri. Karena apa? Nanti di ulangan-ulangan soal-soal yang seperti ini akan keluar. Itu jadi butuh pembiasaan
untuk bisa menentukan ya unsur-unsur. Kalau gampang nanti aja. Oke, kita lihat ya apakah nanti ulangannya akan bagus atau tidak. Oke, cukup sekian dari Ustazah dari pembahasan hari ini ya, cukup singkat. Silakan dikerjakan dan semoga bertambah ilmunya tentunya ya. Oke, demikian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.